9 tahun ya, 9 tahun dari mulai 2012 sampai sekarang. Untuk pengalaman saya selama di SKJ, saya banyak melakukan aktivitas pekerjaan di area PHEONWJ, Pertamina Hulu Energi. Itu areanya ada di utara Jakarta sampai utara Jawa Barat, jadi antara Jakarta ke Karawang sampai ke arah timur, itu mendekati daerah Cirebon. Nah, itu saya beroperasi di situ mulai 2012, jadi pindah-pindah kapal sih sebenarnya. Dari awal ada di Osam dulu, ada di Cruzeiro, sampai sekarang di Marvella. Di Marvella sendiri saya sudah kurang lebih 3 tahun. Untuk kesan dan pesannya, suka duka ya, suka duka. Kalau suka dukanya itu di musim corona ini ya khususnya ya. Jadi saya bicara efek dari corona ini memang cukup luar biasa. Sebenarnya bukan hanya sektor pelaut ya, semua sektor kena imbas dari corona. Tapi kalau untuk saya sendiri, karena saya profesi sebagai pelaut, khususnya di area saya, banyak sekali protokol-protokol yang harus diikuti, harus dilalui. Walaupun sebenarnya di sebelum-sebelumnya kan nggak ada gitu. Karena sekarang musim corona, ya kita ada mengikuti protokol itu. Dari segi waktu yang biasanya cuti 1 bulan, terpotong untuk mengikuti protokol kesehatan seperti karantina. Nah, karantina itu sendiri kurang lebih 4-5 hari. Setelah itu kita juga harus swab PCR. Itu jadi memakan waktu, terus biaya juga akhirnya kita yang dulunya nggak ada biaya seperti itu, sekarang dikenakan biaya seperti untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, selain itu juga resiko virus ini juga cukup berbahaya, jadi memang lebih ekstra hati-hati. Dari kita mulai berangkat kerja sampai pulang lagi sampai ke rumah itu benar-benar bisa menjaga diri. Kalau untuk sukanya sih secara umum ya, karena itu profesi ya banyak sukanya juga gitu. Jadi banyak hal yang dulu tidak kita dapat di perusahaan di luar offshore ya, karena saya sebelumnya juga di ferry pernah, juga di kargo juga pernah. Itu memang kita belum dapat seperti training keahlian pelaut seperti mengenai SMCOOT itu kita tidak didapat dari perusahaan-perusahaan sebelum. Tapi kalau sekarang karena kebetulan di-charter oleh Pertamina, kita dikasih training. Nah, training itu sendiri bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu. Dan untuk penerapan SMCOOT sangat ketat di offshore itu. Akhirnya dari aturan yang penerapan seperti itu, kita menjadi lebih sadar ternyata SMCOOT itu sangat penting untuk kita khususnya pelaut. Dan penerapannya itu kalau benar-benar maksimal itu bisa membantu kita secara operasional dari segi keselamatan itu lebih teratur, lebih terorganisir untuk cara kita menjaga keselamatan pekerjaan. Nah, di situ biasanya kalau di luar offshore, mungkin ini saya bicara sesuai basic saya dulu di ferry, itu tidak ada penerapan yang sangat detail. Misalkan penerapan seperti rencana kerja harian, rencana daily report, weekly sama monthly report itu tidak detail. Nah, kebetulan kalau di offshore ini penerapan hal-hal yang kecil seperti itu sangat detail. Jadi apa yang mau kita kerjakan hari ini dan apa yang sudah kita kerjakan hari ini itu semua ada monitornya, semua sudah ada sudah ada seperti perencanaan yang matang gitu. Jadi banyak sekali
sukanya banyak sekali. Dan lagi gini, kebetulan di daerah saya ini, di area kerja saya, kita setiap hari itu diajak untuk berdiskusi mengenai ya sekitar keselamatan mengenai operasional. Jadi misalkan ada satu insiden di luar area PHE itu, kita diajak untuk berdiskusi apa ini masalahnya, apa ini kendalanya, dan implementasinya itu benar-benar dimonitor dari hari ke hari secara kontinu. Akhirnya apa? Mindset yang kita dapat, khususnya di kru kapal, itu kita memiliki mindset yang berbeda mengenai cara pandang apa itu kita menjaga keselamatan. Nah, dari situ akhirnya yang kita lakukan setiap hari itu akan terbawa. Mau melakukan A, B, C, D aktivitas apapun yang karena setiap hari kita diingatkan, direview, kita diberikan apa ya, seperti safety induction, nah, seperti itu. Ada monthly meeting, ada terus juga morning meeting ya, saya. Itu pasti akan dibahas terus, mengingatkan mengenai keselamatan dan lain-lain. Ya itu sih sukanya, banyak hal yang kita dapat itu. Jadi secara garis besar keterampilan kita, skill kita, kalau kita mau ikuti secara disiplin aturan-aturan di offshore itu akan terbawa di pola hidup kita. Jadi kedisiplinan itu. Nah, mengenai penerapan itu memang saya belum dapatkan sebelumnya seperti di di luar offshore ya, di luar offshore saya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan untuk setiap teman-teman pelaut yang ingin bekerja khususnya di offshore lebih bisa menjaga kesehatan, karena di offshore itu poin terpenting kesehatan itu monitoringnya itu sangat ketat. Mengenai kolesterol, gula darah itu selalu dicek setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali itu selalu dicek. Nah, kalau kita kurang bisa menjaga kesehatan ya nanti efeknya ke kita juga kesulitan akan on board gitu. Itu sih, jadi banyak hal yang berbeda yang diterapkan di offshore. Mudah-mudahan juga corona ini cepat reda. Jadi apa yang kita harapkan teman-teman yang sebelumnya belum di offshore pengen join ke offshore itu lebih mudah, dan yang sudah di offshore juga operasional juga lebih gampang. Mau kapan kita rotasi cuti, mau off duty atau on duty, itu rotasinya nggak sesulit sekarang ini gitu, karena banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Ya kira-kira itu sih. Oke, sobat pelaut, demikian bincang-bincang saya dengan Kapten Kapal Marvela. Jadi poinnya untuk sisi positif kerja di offshore adalah kebiasaan-kebiasaan kita di atas kapal akan menjadi habit kita dimanapun berada di kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, di masa pandemi ini kalau bisa untuk aturan-aturan menjalankan protokol kesehatan seperti swab test dan lain-lain itu dibebankan ke perusahaan. Nah, paling tidak ada win-win solution lah antara pelaut dengan perusahaan, karena bagaimanapun dari sisi pelaut pun sudah merasa susah dengan kondisi ini, karena untuk sistem rollingan atau crew change atau cuti kru sudah tidak lancar seperti sebelum-sebelumnya.